Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Hilda Pertiwi. Dalam video kali ini tentunya aku akan membahas mengenai materi matematika yang tentunya tidak kalah keren, yaitu mengenai teorema Pitagoras. Apa saja yang akan aku bahas? Yuk kita langsung saja ke next slide. Nah, di sini yang akan kita bahas ada 4 poin. Yang pertama ada definisi, kemudian ada bentuk umum, yang ketiga ada kegunaan, dan yang terakhir ada contoh soal. Nah, sebelum kita masuk ke pematerian yang pertama, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman semuanya, coba perhatikan gambar yang ada di samping ini. Menurut teman-teman, apa kaitannya dengan konsep Pitagoras? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, aku lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke definisinya, alangkah baiknya kita harus tahu dulu gak sih apa sejarah dari Pitagoras itu sendiri. Nah, ternyata nih teman-teman, teorema Pitagoras ini ditemukan eh, dan dibuktikan sejak lama sekali menurut catatan sejarah di antara tahun 1900 sampai dengan 1600 sebelum Masehi oleh suku Babilonia yang sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple dari Pitagoras itu sendiri. Nah, mereka mencatat penemuan itu dari 4 prasasti ini, teman-teman. Yang mana prasasti-prasasti itu ditemukan di daerah Irak. Nah, kemudian setelah tadi ditemukan di Babilonia, teorema ini juga ternyata ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan juga Cina kuno. Wah, kenapa sih orang zaman dulu perlu tahu gitu ya tentang teorema Pitagoras ini? Nah, ternyata karena memang banyak sekali keuntungan atau kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Misal, ketika akan menghitung luas dan juga lahan atau luas dari suatu lahan untuk keperluan pajak ataupun untuk keperluan warisan dari zaman nenek moyang kita dahulu, atau untuk membangun sebuah piramida, itu tuh menggunakan konsep dari teorema Pitagoras, seperti itu. Nah, terus Pitagoras itu siapa sih? Nah, teman-teman, mengapa teorema ini dinamakan Pitagoras? Bukan atas nama orang Babilonia yang tadi menemukan pertama kali. Nah, iya betul, Pitagoras ini memang seorang filsuf dan matematikawan yang berasal dari Yunani, yang hidup sekitar tahun 600 sebelum Masehi gitu, teman-teman. Ia dilahirkan ratusan tahun setelah adanya penemuan prasasti peninggalan dari suku Babilonia ini. Tapi memang Pitagoras ini yang pertama memperkenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, mengapa Pitagoras ini dikenal dengan sebutan teorema Pitagoras dari namanya tersebut. Kayak gitu teman-teman sejarahnya. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu apa itu teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini menunjukkan hubungan dari panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Nah, perlu kalian ingat, untuk Pitagoras ini eh, biasanya kita menggunakan segitiga siku-siku. Nah, di mana bunyi dari teorema Pitagoras ini yaitu kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku, yaitu ini hipotenusa adalah jumlah kuadrat dari panjang sisi siku-siku lainnya, kayak gitu teman-teman. Nah, itu merupakan definisi dari teorema Pitagoras. Nah, untuk rumus umum atau bentuk umum dari teorema Pitagoras ini, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, dan A kuadrat dan juga B kuadrat ini merupakan
bagian dari sisi-sisi, segitiga siku-siku yang lainnya, seperti itu. Nah, kemudian jika kita akan mencari nilai dari A. Nah, ketika kita akan mencari nilai dari A, maka kita menggunakan rumus yang A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian ketika kita akan mencari nilai B, maka rumus yang kita gunakan yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini lanjut ada yang namanya triple Pythagoras. Triple Pythagoras ini merupakan angka-angka kelipatan yang memang ada dalam Pythagoras. Misal, angka di sini yaitu ada 9, kemudian di sini adalah angka 5. Maka angka di sini itu berapa gitu ya teman-teman. Nah, angka di sini itu pasti 12 kayak gitu. Nah, di sini ada tabel-tabel mengenai macam-macam dari triple Pythagoras. Nah, teman-teman bisa juga cari di sumber-sumber lain mengenai triple Pythagoras ini, bisa kalian hafalkan, bisa kalian pahami buat mempermudah kalian dalam belajar atau menemukan bentuk-bentuk dari triple Pythagoras kayak gitu. Oke, selanjutnya apa sih kegunaan dari Pythagoras ini dalam bidang matematika? Nah, tentunya yang pertama ini adalah menentukan jenis dari segitiga. Kemudian yang kedua itu menghitung luas dan juga tinggi dari bangun datar. Yang ketiga menghitung tinggi dan volume bangun ruang. Dan yang terakhir yaitu dasar geometri. Oke, kita masuk ke kegunaan yang pertama. Nah, di sini tadi menentukan jenis segitiga. Teman-teman tahu kan, kalau segitiga itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, dan ada segitiga tumpul. Nah, Pythagoras ini berlaku untuk menentukan jenis segitiga. Nah, ketika segitiganya itu berbentuk lancip, maka rumus yang digunakan yaitu C kuadrat kurang dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ketika segitiganya berbentuk siku-siku, maka rumus yang kita gunakan yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dan untuk segitiga tumpul, yang mana segitiga ini memiliki salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat, maka rumus yang kita gunakan yaitu C kuadrat lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kegunaan yang kedua yaitu dalam bidang kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada arsitektur dan konstruksi. Nah, ini ketika kita membangun suatu gedung, rumah, atau apapun itu pasti tidak terlepas dari adanya bentuk-bentuk segitiga atau Pythagoras. Salah satunya ini. Ini merupakan bentuk dari segitiga salah satunya. Kemudian pembuatan furniture. Nah, ini juga menggunakan konsep teorema Pythagoras, baik itu dalam pintu, jendela, dan lain sebagainya. Kemudian navigasi dua dimensi. Nah, ini juga ketika kita akan menentukan kapal itu mengarah ke arah mana, kemudian kita akan mencari jalan terpendeknya, maka itu bisa kita gunakan dengan menggunakan konsep teorema Pythagoras. Dan yang terakhir di sini untuk menghitung tinggi gedung dari tempat kita berdiri. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita berdiri di depan suatu gedung, kita bisa menentukan berapa tinggi dari gedung tersebut menggunakan konsep dari teorema Pythagoras. Oke, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, dalam contoh soal kali ini, di sini aku punya satu contoh soal di mana sebuah kapal berlayar sejauh 100 km ke arah timur. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 75 km. Nah, tentukan jarak terpendek dari kapal tersebut dari titik awal. Nah,
Teman-teman, tadi kapal tersebut berlayar ke arah timur sejauh 100 kilometer, berarti ke arah timur, kemudian ke arah utara sejauh 75 kilometer. Nah, berapa sih jarak terpendek? Yang dimaksud jarak terpendek di sini merupakan sisi miringnya dari segitiga siku-siku yang terbentuk, teman-teman. Kayak gitu. Oke, langsung saja kita jawab ya untuk soalnya di sini. Diketahui kapal berbelok ke arah timur atau kita misalkan sebagai A itu sama dengan 100 kilometer. Kemudian kapal berbelok ke arah utara yang kita misalkan sebagai B itu 75 kilometer. Kemudian yang ditanyakan yaitu jarak terpendek. Kita misalkan dengan C. Nah, kita jawab di sini kita gunakan rumus dari teorema Pitagoras ketika akan mencari sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan A-nya kita ganti dengan 100, jadi 100 kuadrat ditambah B-nya kita ganti dengan 75, yaitu 75 kuadrat. Sehingga C kuadrat ini sama dengan 100 kuadrat itu 10.000 ditambah 75 kuadrat yaitu 5.625. Sehingga didapatkan C kuadratnya itu sama dengan 15.625. Dan ketika kita akan mencari C, berarti ini sama dengan akar dari 15.625. Sehingga nilai C-nya adalah 125. Jadi, jarak terpendek dari kapal tersebut adalah 125 kilometer. Seperti itu teman-teman untuk menyelesaikan soal mengenai konsep Pythagoras. Nah, sekian penyelesaian pembahasan mengenai materi teorema Pythagoras ini. Semoga teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dapat memahami apa yang sudah tadi aku jelaskan dan semisal ada yang ingin ditanyakan dan kalian belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.